Shalom Church, Happy Mother's Day. Kita menghargai ibu-ibu pada hari ini. Hopefully bukan cuma hari ini ya, tapi ibu-ibu mempunyai tempat yang spesial di hati kita semua. Saya ingat mama saya saat ini masih sakit. Kita akan doakan ibu-ibu hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa ibu-ibu kita nggak bisa jadi seperti kita sekarang, amin. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mama-mama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka menjadi contoh kasih sayang dalam kehidupan kami. Mereka kasih sayang pertama yang kami bisa rasakan Tuhan di dunia ini, di kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, kami berdoa Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu menyertai mereka Tuhan. Kau angkat semua kesedihan dalam hati mereka, beban dalam hati mereka ya Tuhan. Kau gantikan dengan suatu kelegaan, sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang menderita sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh merasakan kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah memberi kasih sayang kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibu-ibu di tempat ini maupun di tempat lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk mama-mama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Shalom sekali lagi untuk para jemaat XGC, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Church is a safe zone, jadi kalau saudara sudah bisa datang ke gereja, silahkan datang. Memang kita membutuhkan bagi saat ini saudara sudah divaksin atau tes sebelumnya, which is sebentar, tes itu nggak susah ya, bisa langsung tes dapat hasil besoknya. Jadi we welcome, hopefully gereja ini bisa pada datang lagi di sini, kita bisa celebrate sama-sama. God is good, amen. Hari ini saya ingin share mengenai peperangan rohani. Saya merasa bahwa zaman sekarang itu jauh lebih berat daripada sebelumnya ya. Di zaman saya itu kelihatannya masih lebih enteng, tapi generasi berikutnya itu mengalami tantangan yang jauh lebih besar. Dan ini digambarkan memang di Alkitab. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tahu khususnya di buku Wahyu dan nubuatan-nubuatan yang lain, apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan saat ini kita akan melihat suatu peperangan rohani yang terjadi di sorga. Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12, maka timbullah peperangan di sorga. Nanti saya jelaskan sorga itu di mana, saudara. Di sini dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Tentunya saudara bisa menduga siapa naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi tidak sendiri, suatu bala tentara, suatu kerajaan sebetulnya, kerajaan kegelapan. Saya sudah oke. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Jadi rupa-rupanya pasukan bala tentara kegelapan ini kalah, saudara, dan mereka tidak dapat lagi tempat di sorga. Ayat berikutnya kemudian dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini di sini kita akan saya sedikit jelaskan sedikit. Jadi hal ini sebetulnya real ya. Wahyu itu menggambarkan, memang mempunyai gambaran yang out of this world, yang kita kadang sulit mengerti gitu ya. Terjadi peperangan di sorga. Kalau Alkitab mengatakan ada 3 macam sorga.
bukan sorganya itu ada levelnya, seperti beberapa mengajarkan demikian. Sorga itu cuma satu level, cuma ada 3 macam sorga. Yang pertama adalah sorga tempat kediaman Tuhan. Tentunya iblis nggak bisa ada di sana. Tentunya kalau peperangan terjadi di sana, nggak ada yang bisa match kekuasaannya Tuhan. Seketika langsung kalah, nggak perlu peperangan saudara. Karena Tuhan itu maha kuasa, dia pencipta. Jadi yang dikatakan terjadi peperangan di sorga ini bukan sorga di mana Bapa itu ada, di mana Tuhan itu berdiam. Ya, yang kedua adalah sorga yang di bumi ini. Sorga di bumi ini adalah langit saudara. Itu disebut juga heaven. Jadi atmosfer ini disebut heaven. Yang ketiga adalah sorga yang diantaranya, yaitu yang kita sebut kalau science space. Itu vacuum di sana, itu disebut juga heaven. Jadi ada 3 macam heaven, dan yang jelas tidak mungkin terjadi di, iblis tidak mungkin tinggal di sorga tempat Bapa tinggal. Jadi kemungkinan besar dia ada di heaven yang kedua, yaitu space. Terjadi peperangan antara iblis, setan, dengan Michael dan malaikat-malaikatnya. Dan rupa-rupanya setan ini kalah oleh Michael dan pengikut-pengikutnya dengan the devils. Rupa-rupanya kalah. Pertanyaan yang kedua adalah kapan ini terjadi? Kejadiannya sebetulnya ada 4 pembuangan iblis, saudara. 4 kali dia dibuang. Yang pertama dia dibuang waktu dia berdosa terhadap Tuhan. Waktu itu namanya masih Lucifer. Lucifer, dia memberontak, dia ingin menjadi Tuhan. Dia membawa pengikut sepertiga dari malaikat untuk memberontak kepada Tuhan. Lalu di Yehezkiel dikatakan dia dibuang ke bumi. Jadi itu pembuangan yang pertama, yaitu karena pemberontak. Dia memberontak terhadap Tuhan dan ia ingin menjadi Tuhan sendiri. Lalu dia dibuang ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini, saudara. Yang kedua di sini, ini kejadiannya setelah Yesus mengalahkan setan. Dengan di kayu salib dan dia bangkit kembali. Dia mengalahkan si setan. Tapi yang namanya setan ini dia penipu. Dia nggak mau kalah, dia nggak sportif saudara. Dia nggak ngaku kalah, dia nggak mau sebisanya, dia akan, he is a master of deceits. Sebisanya dia akan mencari jalan untuk tidak kalah. Walaupun dia sudah kalah oleh Yesus. Makanya di heaven yang kedua ini, dia bercokol di sana. Dia tidak mau kalah. Dia sebisanya mau naik di tempat yang paling tinggi yang dia bisa. Makanya Michael dan malaikatnya berperang di sana, saudara. Nah ini, dan dia dibuang lagi ke bumi, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nanti setelah Yesus itu datang kembali, saudara, setan ini akan diikat dan dia akan dibuang 1000 tahun di bottomless pit. Dia akan terikat di sana dan kemudian ini waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, maka terjadilah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan pertama yaitu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia, orang-orang yang dipilih oleh anugerah dan yang dipanggil dan terpilih, saudara, mereka akan dibangkitkan dan memerintah selama 1000 tahun. Di mana iblis itu, setan itu dibelenggu dan dicampakkan ke dalam bottomless pit, saudara. Namun setelah 1000 tahun ini, setelah 1000 tahun orang-orang percaya yang dibangkitkan memerintah dengan Yesus, maka setan itu dilepas untuk seketika waktu. Dilepas, saudara. Dan dia mengumpulkan berbagai pengikut dan bersamaan dengan ini, saudara, terjadilah kebangkitan yang kedua. Yaitu orang-orang yang mati tapi bukan pengikut Tuhan Yesus. Mereka dibangkitkan lalu direkrut menjadi the army of darkness. Kalau Alkitab mengatakan itu di tempat bernama Gog and Magog.
namanya aneh gitu ya. Makanya kalau kita lihat film-film yang sci-fi gitu, namanya aneh-aneh, memang namanya aneh-aneh, saudara. Lalu kumpul di sana, terjadilah peperangan dan akhirnya dikalahkan, saudara. Army of Darkness ini dengan pasukannya termasuk orang-orang yang dibangkitkan, yang dulu uh, bukan pengikut Tuhan Yesus, mungkin menghujat Tuhan Yesus, mereka dibangkitkan menjadi army dan dikalahkan. Akhirnya iblis dibuang ke lautan api, saudara. Dan setelah demikian barulah terjadi the great white judgment, throne judgment. Jadi pengadilan yang besar. Semua orang diadili, yang belum dibangkit, yang baru dibangkitkan, yang tidak dibangkitkan pertama kali, mereka semua diadili, saudara. Jadi ini sedikit gambaran di mana iblis itu 4 kali dia dibuang, saudara. Dan yang digambarkan di sini, yang relevan buat kita adalah yang kedua. Yaitu terjadi peperangan antara iblis setan dengan Michael dan malaikat-malaikatnya. Lalu di sini kembali kepada ayat yang ke-9 tadi, di sini dikatakan, dan naga besar itu. Nah, dulu waktu Adam dan Hawa jatuh itu masih ular, saudara. Sekarang sudah jadi naga atau si ular tua. Jadi kita tahu ini bukan bicara mengenai kejatuhan manusia, bukan. Tapi ini setelah Yesus mengalahkan si iblis atau si naga ini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Kenapa peperangan ini perlu? Kenapa surga itu menganggap ini perlu di heaven yang kedua ini kita berperang melawan iblis karena perlu, karena apa, saudara? Karena survival anak-anak Tuhan bergantung padanya. Iblis itu memang bukan lawan yang biasa, saudara. Dia lawan yang tangguh. Michael harus berperang, dikirim oleh Tuhan berperang dengan iblis supaya dia diturunkan. Kenapa? Karena iblis itu mempunyai 2 siasat yang dahsyat, saudara. 2 siasat yang sangat dahsyat, yang kalau kita tidak dibantu, yang kalau kita tidak ikut berperang, kita tidak akan bisa menang. Kita tidak akan melihat kebangkitan yang pertama, saudara. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ini siasat iblis pertama yang dahsyat. Dia mampu menyesatkan seluruh dunia. Seluruh. Siasatnya dia sungguh dahsyat, saudara. Tidak ada yang kecuali. Seluruh dunia disesatkan, termasuk anak-anak Tuhan. Siasat yang sangat dahsyat. Yesus mengatakan demikian. Waktu dia masih hidup, dia mengatakan demikian. Kamu tidak bisa melayani 2 tuan. Either kamu melayani Tuhan atau Mammon. You cannot serve 2 gods. Iblis menyesatkan seluruh dunia, termasuk anak-anak Tuhan, untuk berpikir, it is okay to serve Mammon. Coba lihat seluruh dunia, saudara. Dunia hidup oleh Mammon, saudara. Kalau punya uang, apa aja bisa dibeli. Betul, saudara? Dia menyesatkan. Tuhan memberi panggilan kepada setiap anak-anaknya. Kamu aku panggil. Kamu aku panggil melakukan sesuatu. Aku panggil. Tapi dunia juga mempunyai panggilan. Namanya panggilan Mammon. Dan di sini dikatakan, kenapa Tuhan itu harus berperang? Karena seluruh dunia mengikuti panggilan Mammon, disesatkan. Termasuk orang Kristen. Betul, saudara? Makanya orang-orang yang dibangkitkan yang pertama kali, pada kebangkitan yang pertama, adalah orang-orang yang berhasil
mengalahkan panggilan Mamon. Ini siasat iblis yang pertama, saudara. Amin, saudara. Comforts, memang saya melihat bahwa dunia itu semakin berat, saudara. Kita terbiasa dengan keuangan, kita terbiasa dengan comforts. Alkitab mengatakan dunia akan semakin gelap, kita akan mencintai diri kita lebih dari segalanya. All of us, kita semua disesatkan oleh iblis, saudara. Dan kenapa berperang? Karena Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita bebas. Dilepaskan sehingga kita bisa mengikuti panggilan Tuhan. Everybody in the world mengikuti panggilan Mamon, saudara. Saya sebetulnya terpukul, saudara. Saya discouraged many times. Saya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, are you sure kenapa kamu memilih manusia? Lihat manusia itu begitu lemah. Semakin tahun, semakin generasi saya melihat semakin orang mengikuti panggilan Mamon. Bahkan gereja pun mengajarkan prosperity, saudara. Prosperity adalah siasat iblis yang berhasil masuk ke dalam gereja. Sehingga orang terima Tuhan, orang selamat, bukan mengikuti panggilan Tuhan, tetapi panggilan Mamon. Bahkan Tuhan disuruh memberkati panggilan Mamon ini. Tuhan, kau berkati aku dengan berbagai alasan apapun. Supaya aku bisa berkati orang, supaya ini, supaya itu. Tuhan berkati aku. Kita semua tersesat, saudara. Karena panggilan Mamon ini. Gereja mengajarkan demikian juga. Tapi Tuhan itu encourage saya, saudara. Dia mengatakan bahwa ya, dunia semakin gelap. Semakin sulit orang menolak panggilan Mamon dan menjawab panggilan Tuhan, tetapi Tuhan itu mempersiapkan orang-orang memang yang terpilih. Kerajaan Tuhan itu tidak kekurangan orang, saudara. Dia mempersiapkan. Dan saya hari ini ingin share mengenai hal itu, saudara, bahwa Tuhan mempersiapkan orang-orang yang memang akan menduduki kerajaannya, saudara. Dan orang-orang itu mempunyai karakter yang menjadi pemenang, saudara. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengalahkan, bisa menolak panggilan Mamon dalam hidupnya. Mereka yang akhirnya menang, saudara. Seperti Michael dan malaikat-malaikatnya menang. Mereka adalah anak-anak kerajaan yang akhirnya menang, saudara. Firman Tuhan mengatakan di Roma, hal yang sama sebetulnya dialami oleh Nabi Elia. Dia itu discouraged. Dia itu terpukul besar. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini suatu keadaan yang sangat terpukul, saudara. Elia itu memang nabi-nabi bangsa Israel sudah dibunuh oleh Jezebel dan nabi-nabi Baal. Dibunuh semuanya, tinggal Elia, saudara. Dan dia mengatakan, Tuhan, how can the kingdom of God survive? It looks, ini sepertinya kalah. Kerajaan Allah itu gak ada kuasanya. Look at the world, semua mengejar Mamon. Semua mengejar happy dengan panggilan Mamon. Bahkan mereka suka akan Tuhan. Tuhan yang bisa disuruh-suruh. Tuhan jagai mobilku, Tuhan berkati rumahku, Tuhan tambahkan hartaku. Buat aku comfortable.
Dia kecewa, saudara. Dia terpukul. Lalu Tuhan menjawab demikian, saudara. Oke. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tuhan menghibur saya. Dia mengatakan bahwa you don't have to be discouraged. The kingdom of God is never defeated. Tuhan masih menyisakan orang. Ada orang-orang yang memang akan menang. Ada orang-orang yang memang akan mengalahkan seperti kerajaan surga mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Betul saudara? 7.000 adalah suatu gambaran. Suatu number yang bukannya 7.000 betulan. Tapi suatu gambar yang perfect, abundance of perfectness. Memang nama-nama Tuhan yang tertulis. Nama-nama orang yang memang Tuhan pilih saudara. Sebetulnya bukan Tuhan yang pilih, tapi dipanggil dan terpilih. Terpilih karena apa? Karena orang itu memang respon terhadap Tuhan. Jadi Tuhan mempersiapkan orang-orang yang demikian. Dunia akan semakin gelap saudara. Kenapa iblis itu memakai siasat seluruh supaya kelihatannya semua orang memang mengejar. It is normal. Pastor, normal semua orang juga begitu. Kristen temanku juga begitu, semua mengejar mamon, normal. Iblis itu kenapa siasatnya dahsyat? Menyeluruh, seluruh orang disesatkan. Sehingga normal begini. Normal jadi anak Tuhan minta berkat. 10 kali lipat, 100 kali lipat, normal. Ayo gereja juga ajarin demikian. Penyesatan yang luar biasa. Kalau tidak berbahaya luar biasa, Tuhan gak akan suruh Michael berperang melawan iblis saudara. Karena iblis sudah dikalahkan. Tetapi dia gak mau kalah. Dia mau menyesatkan semua orang. Dan memang dia bisa. Mau anak Tuhan, mau enggak anak Tuhan, semuanya dipanggil panggilan mamon dan semuanya terregister dalam iblis itu punya game mamon. Everyone yang mengikuti game itu di dalam hatinya terdaftar di dalam playlist in the game. Begitu banyak orang Kristen terdaftar di game mamon. Dan lebih sulitnya lagi, mereka memakai nama Tuhan. Mereka memakai nama Yesus, mereka memakai backingan worship, praise and worship, doa dan puasa. Untuk mengejar panggilan mamon dalam hidupnya. Dan ini mengecewakan saudara. Namun Tuhan katakan, I preserve people. Akan ada orang-orang yang berhasil mengalahkan panggilan mamon dalam hidupnya. Amin saudara. Inilah gambaran yang pertama saudara. Tahukah saudara bisnisnya kerajaan dunia itu memang money and comforts. Mamon itu demikian saudara. Tapi kita mempunyai panggilan yang lain saudara. Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia, aku akan play the game, the same game. But it is not. Betul saudara? Panggilan kita adalah panggilan kerajaan surga. Tahu bisnisnya apa saudara? Do you know the business of the kingdom of God? It's not money and comforts. It's souls and nation, jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Are you in that business or are you in still the business of mammon?
Sebagai anak-anak kerajaan, are you in the kingdom business? Or are you still in the business of the world? Itulah yang disesatkan oleh iblis. Seluruh dunia dipakaikan ukuran mamon. Kesuksesan ukuran mamon. Berapa banyak orang Kristen mengukur dirinya dengan kesuksesan dari Tuhan? Jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur, katakan demikian saudara. Mintalah kepadaku, dan aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai warisanmu, dan ujung-ujung bumi sebagai hartamu. Berapa banyak anak-anak generasi muda mempunyai perspektif demikian, saudara. Sangat menyedihkan kalau perspektifnya cuma mamon di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat saya sedih, saudara. Kok kualitasnya semakin menurun? Ya memang semakin gelap kata firman Tuhan. Yesus pada umur dia 12, dia di bait Allah, dia juga demikian dicari orang tuanya karena dia ada di rumah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara, di Lukas 2. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu, aku harus berada dalam pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Why do you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? He knows. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan pasti ikut bisnisnya kerajaan Tuhan, saudara. Ya, kita perlu money. Yes, nobody deny that. Kita perlu comforts and fun, yes. But are you in the business of the kingdom of God? That's the questions. Amin, saudara. Itulah peperangan yang saat ini kita hadapi. Saat ini anak-anak Tuhan hadapi. Dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang menang. Yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Amin, saudara. Maka itu di Korintus mengatakan demikian, saudara. Ini Korintus ya. Kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. Paulus mengatakan demikian. Memang kita hidup di dunia, kita perlu makan. Kalau makan ya mau yang enak lah. Masa siapa yang mau makan gak enak? Betul? Mau boba, masa mau beli boba yang 50 sen? Yang $5.50 lebih enak tentunya. Betul, saudara? Tentu kita hidup di dunia. Tetapi di sini kamu tidak berjuang, kamu tidak melakukan usaha-usaha rohani untuk mendapatkan tujuan duniawi. Kamu bukan bekerja untuk panggilan mamon. No. Yes, you still live in this world yang memang diatur oleh mamon. But you live, kamu bukan berjuang untuk tujuan mamon. Amin, saudara. Lalu firman Tuhan mengatakan, senjata-senjata kami gunakan di dalam perjuangan kami bukannya senjata dunia ini, tetapi senjata-senjata Allah yang berkuasa. Dengan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan, kami menangkis perdebatan-perdebatan, dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran-pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. Inilah peperangan kita, saudara. Yes, iblis itu dijatuhkan di sorga yang kedua, di heaven yang kedua, dia itu dikalahkan dan dibuang di bumi. Tapi yang namanya iblis itu tidak sportif. Coba saudara, banyak dari saudara lebih sportif dari iblis. Kalau main badminton sudah kalah, jangan pukulin orang dong, betul gak? Jangan gak mau terima, lu berantem, betul saudara. Tapi iblis seperti demikian, saudara. Udah kalah berkali-kali, tetap aja. Dia berusaha dalam pikiran saudara dan saya, anak-anak Tuhan, dia berusaha. No, it's okay, look at everybody.
Everybody, the more money they have, the more prestige they have, the more happiness they have. Even God can bless you. You know the devil can use the verses in the Bible? Betul saudara? Dan di sini dikatakan kita justru berperang menawan mereka untuk tunduk pikiran-pikiran, untuk tunduk kepada Kristus. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih misi kerajaan surga? Amin saudara. God is good, amen. Wah, saya kayaknya perlu cepat-cepat sekarang. Kita lanjutkan di yang kedua saudara di Wahyu. Di sini dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini adalah siasat yang kedua saudara dari iblis. Siasat yang dahsyat sehingga Tuhan harus berperang. Michael harus berperang melawan dia. Kenapa saudara? Siasat yang kedua adalah mendakwa. Dan iblis tuh enggak sedikit-sedikit saudara. Enggak malu-malu dia mendakwa. Di sini katakan apa saudara? Seluruh waktu, siang dan malam, non-stop. Saudara, kalau saudara mempunyai lawan yang demikian jor-joran, habis-habisan, kita nggak bisa cuman anggap enteng saudara. Dia menyesatkan seluruh dunia supaya you feel is okay. Everybody feel is okay. Bukannya aneh kalau begitu. Dia mempunyai siasat yang demikian dahsyat. Kalau dia mendakwa, menuduh kita semua anak-anak Tuhan, bukannya sedikit-sedikit, saudara, siang dan malam. Supaya apa, saudara? Supaya lama-lama kita normal. It's okay juga ya. Begini. Tadinya hati nggak enak sih. Tadinya sih rasanya kayaknya jadi jauh dari Tuhan. Tapi lama-lama biasa. Begini kali memang hidup. Terima anugerah Tuhan, tapi kejar kesenangan diri. It's okay. Kayaknya okay gini. Karena setiap saat. Betul saudara? Setiap saat. Jadi berasa itu bagian diri kita. Jadi biasa. Hidup dengan tertuduh, dengan dakwaan terbiasa. Hidup menolak panggilan Tuhan biasa. Hidup menyedihkan Roh Kudus biasa. Karena udah biasa sekarang. Siasat iblis yang dahsyat yang Tuhan mengatakan, kalau Michael tidak berperang dengan dia dan kalahkan dia, gak ada yang bisa survive. Betul saudara? Ini siasat yang kedua saudara. Dan Tuhan memberikan kita suatu jalan di mana seperti Michael bisa mengalahkan setan dan malaikat-malaikatnya, kita juga diberikan jalan saudara. Lalu firman yang berikutnya mengatakan demikian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin saudara. Ada 3 hal di sini. Saya ya share aja supaya kita ada gambaran orang-orang yang Tuhan preserve, orang-orang yang Tuhan simpan untuk nanti menang adalah orang-orang yang mampu melakukan demikian. Orang-orang yang melakukan demikian. Mereka mengalahkan iblis itu di dalam pikiran mereka dengan darah anak domba. Darah itu adalah gambaran mengenai suatu transaksi atau pembayaran, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara, di Ibrani. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah
Tidak ada pengampunan. Jadi ada suatu transaksi. Dosa itu bisa lunas, saudara. Karena darah. Jadi bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa mengalahkan iblis? Karena ada suatu transaksi. Transaksi yang terjadi, saudara, oleh darah Yesus. Lalu Imamat mengatakan demikian, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ini ditulis, makanya banyak orang tuh nggak percaya Bible itu lucu, saudara. Ini ditulis abad keberapa, saudara? Sudah tahu bahwa hidup makhluk itu ada di dalam darah. Nggak ada yang tahu, saudara. Sampai perang dunia pertama pun belum tahu. Orang ketembak kok mati. Lukanya cuma sedikit, gitu mati. Nggak tahu karena habis darah. Baru mulai dipelajari, darah perlu diinfus supaya nggak habis darah. Ternyata hidup itu ada di dalam darah. Bible sudah katakan ribuan tahun yang lalu, saudara. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan pengantaraan nyawa. Terjadi exchange, terjadi pertukaran, saudara. Kenapa ini bisa mengalahkan the devil? Kalau orang Kristen bisa berhasil dalam hatinya, terjadi pertukaran kehidupan. Hidup yang lama diganti dengan hidup yang baru. Warga dunia diganti jadi kewarganegaraan surga. Kalau terjadi dalam hatinya, pikirannya berubah, maka terjadilah suatu kemenangan, saudara. Dari panggilan Mamon, dia bisa melihat suatu transaksi terjadi. Aku adalah dipanggil oleh Tuhan. Kerajaanku dulu dunia, sekarang bukan. Kerajaanku surga. Panggilanku bukan panggilan Mamon lagi, tapi panggilan Tuhan. Darah itu transaksi. Berapa banyak orang Kristen berhasil dalam hidupnya untuk membuat transaksi darah dengan Tuhan Yesus. Selama tidak berhasil, tidak bisa kalahkan iblis. Nonsense, nggak bisa, saudara. Harus ada transaksi yang sukses terjadi. Terjadi pergantian. Hidup lama diganti dengan hidup Kristus. Kebenaran diri sendiri yang penuh dengan kesalahan dan dosa diganti dengan kebenaran Yesus. Transaksi terjadi. Amin, saudara. Kita perlu, saudara, terjadi transaksi demikian. Kalau kita memang mau serius. Amin. God is good, amen. Makanya keselamatan dengan panggilan itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Yang dikatakan penyesatan itu adalah orang menerima anugerah Yesus, tapi dia menolak panggilan Tuhan. Dan karena menyeluruh, bahkan gereja mengajarkan, mereka pikir it is okay. It is okay. Itulah yang namanya disesatkan. Begitu dahsyat bahayanya penyesatan ini, saudara. All over the world. Firman Tuhan mengatakan demikian di 2 Timotius. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Disatukan, saudara, keselamatan dan panggilan. Memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ini disatukan oleh Tuhan. Keselamatan dan panggilan itu adalah satu paket, saudara. Iblis enggak keberatan orang Kristen ke gereja, tapi iblis keberatan orang Kristen menolak panggilan Mamon.
that is dangerous. Buat kerajaan iblis, that is dangerous. Betul saudara? Lalu di sini dikatakan, ayat berikutnya, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi keselamatan dan panggilan inilah yang oleh anugerah Yesus, inilah yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang baru, saudara. Hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Amin, saudara. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi Injil yang sesungguhnya di dalam Alkitab adalah Injil keselamatan dan panggilan Tuhan Yesus. Amin, saudara. God is good, amen. Saya akan tutup sebentar lagi, saudara. Karena itu saya, selebihnya ini saya akan berikan contoh. Karena yang pertama adalah darah Yesus Kristus, darah anak domba. Yang kedua adalah perkataan kesaksian kita. Dan ini juga sangat dicemarkan di gereja-gereja, saudara. Di dunia sekarang ini, di antara orang Kristen. Apa yang kita saksikan biasanya kesaksian berkat, kesaksian kesembuhan, betul saudara? Terutama berkat. Oh, Tuhan tuh luar biasa. Dia membuat bisnisku ini, dia memberikan aku mobil, memberikan aku rumah, memberikan pacar, dan sebagainya, saudara. Tetapi saya pelajari, saudara, di Alkitab kesaksiannya bukan demikian, saudara. Kesaksian-kesaksian kita bukan yang gak salah, cuman kita bisa melihat bahwa Alkitab kesaksiannya bukan demikian, saudara. Ya, coba kita baca, ini saya berikan beberapa contoh di dalam Kolose. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ayat 13, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Kesaksian apa? Orang bersusah payah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kesaksian berkat mamon, saudara. Betul, saudara. Berapa banyak kita sukanya bersaksi, oh aku diberkati, Ulangan gak belajar dapat 100. Di kerjaan tidur naik gaji. Luar biasa anugerah Tuhan tuh. Betul saudara? Ini kesaksian di Alkitab, bukan demikian. Kesaksian di mana orang justru dia bersusah payah, justru kan dalam menderitanya dia melayani Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Itu kesaksian saudara. Orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, bukan panggilan mamon. Lalu ayat selanjutnya, contoh selanjutnya. Ibrani mengatakan demikian, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kesaksian apa yang dia berikan untuk Tuhan, saudara. Bukan kesaksian apa yang aku dapat dari Tuhan. That's amazing. How God view testimony is different. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang demikian.
Kesaksian berkat selalu menimbulkan pergumulan mamon dalam diri orang-orang. Kok dia bisa, aku juga mau. Hah? Dia tidur di kerjaan, naik gaji, aku juga mau Tuhan. Tuhan harus adil. Betul saudara? Tapi kalau kesaksian begini orang ciut. Terus lanjutkan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kesaksiannya, Tuhan itu berkenan akan kehidupannya, saudara. That's amazing. Itu seperti Daud, Tuhan itu senang akan Daud, saudara. Kesaksiannya demikian. Lanjutkan lagi, saudara. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini kesaksian, saudara. Di saat-saat orang makan dan minum, semuanya mengejar panggilan mamon. Dia bekerja, dia membangun selama 75 tahun. Bahtera Tuhan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan? Are we still in the business of mammon? Atau kita ada dalam bisnis kerajaan? Amin, saudara. Lalu lanjutkan. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow. Ini orang yang beriman, saudara. Amin, saudara. Lanjutkan lagi. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Oh, ini yang tadi. Oh, bahasa bawahnya ya. Oke. And all this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, atau bahasa Indonesianya, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan, saudara, mereka itu tidak menerima janji yang sepenuhnya, tapi iman mereka sudah menjadi suatu kesaksian. Amin, saudara. Betapa saya rindu melihat kesaksian-kesaksian demikian. Jangan kita menggalakkan kesaksian-kesaksian yang membuat orang semakin mengejar mamon, saudara. Semakin hidup dalam game mamon. Panggilan mamon. Kita dipanggil oleh Tuhan. Amin, saudara. God is good, amin. Saya ingin bersaksi kalau saya tuh buka gereja ini sebetulnya banyak terpukul juga, saudara. Tapi Tuhan menghibur saya. Bahwa Tuhan itu mempersiapkan orang-orang memang. Dan saya sudah melihat bahwa orang-orang yang Tuhan pilih itu adalah orang-orang yang dilahirkan baru oleh Tuhan. Karena lahir baru itu membuat suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Orang yang lahir baru itu bisa tiba-tiba bisa kenal Tuhan, tiba-tiba bisa cinta Tuhan, tiba-tiba bisa mengerti Tuhan, saudara. Saya datang ke Amerika tuh tahun 87 akhir, lalu bertobat, saudara. Around Desember saya bertobat, nggak rencana bertobat sebetulnya. Rencananya yang buruk pasti, yang jelek.
Tapi tiba-tiba bertobat, didoakan orang, diinjili dan bertobat. Kemudian namanya orang baru bertobat ya nggak tahu banyak. Tetapi setelah lahir baru, bisa tunjukkan slide-nya? Saya cari-cari, kelihatan ya. Saya cari-cari, ya akhirnya ketemu. Ini kalau bisa dilihat tanggal 27 Februari 88. Jadi saya baru lahir baru 2 bulan, saudara. Baru lahir baru 2 bulan. But I made a lifetime commitment. Waktu itu saya tinggal di dorm dengan roommate saya yang jadi pendeta juga akhirnya. Lifetime commitment, I work for Jesus. Dan sampai sekarang saya keep, saudara. Maksudnya that commitment. Di tengah-tengah saya coret for jadi with. Karena saya pikir lebih keren lah. Tapi this thing saya keep karena it is important to me. Orang yang baru lahir 2 bulan, saudara. Lahir baru 2 bulan. How amazing janjinya Tuhan. I preserve people, don't worry. I preserve people who will fill my kingdom. Orang-orang yang akan menjadi tokoh-tokoh dalam kerajaanku. Tahukah saudara gak ada orang yang kecil di dalam kerajaan Tuhan? Semua orang yang ada dalam kerajaan Tuhan adalah tokoh-tokoh luar biasa, saudara. Orang-orang yang mengalahkan iblis di permainannya. Amazing, saudara. Saudara main game tentu untuk menang, betul? Dalam kerajaan Tuhan itulah ada orang-orang yang berhasil mengalahkan iblis seperti Michael berhasil mengalahkan. Amin, saudara. That's amazing. Saya melihat ini, saya ter-encourage, saudara. Oh iya ya. 2 bulan aja udah cukup untuk melahirkan seseorang sedemikian gila gitu ya. 2 bulan, saudara. You don't have to go to seminary to decide to live for Jesus. Orang Sekia, saya umurnya tuh masih 18 years old. Inggris masih belepotan. Belum suka burger. Betul, saudara? So, at least saya ter-encourage bahwa yes, janji Tuhan tuh memang betul. I have preserved people. Don't worry. The kingdom of God will not lose. Gak akan kalah, saudara. We'll have enough people yang memang terpilih. Ada orang mengatakan, wah kalau gitu predestination dong. Kalau Tuhan memilih. No, saya katakan bukan predestination. Orang-orang yang dipanggil dan memilih dirinya untuk respon. Itu adalah orang-orang yang terpilih. Amin, saudara. Dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang demikian. Di dunia yang semakin gelap ini, di dunia yang semua orang mengejar panggilan yang sama, yang memakai ukuran yang sama, yang mengukur dirinya, tentu aja kamu kalau mengejar Tuhan, dalam listnya game mamon kamu bisa paling bawah, tentu saja, karena kamu tidak mengejar mamon. Tapi yang penting, saudara, di dalam kerajaan Tuhan. Amin, saudara. God is good, amen. Let us close in prayer. And we will have perjamuan. Sorry kepanjangan karena memang panjang, saudara. Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan, kalau sudah ada bisa kita perjamuan kudus. Dibuka ini. Mari kita angkat roti kita. Silakan berdiri, saudara.
Yang di sini, yang di rumah duduk gak apa-apa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan ya Tuhan. Kami adalah bagian dari tubuh-Mu, tubuh Kristus. Kami adalah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam kerajaan-Mu dan menjadi warga negara kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bukan lagi hidup dalam kerajaan dunia. Kami tidak lagi hidup dalam panggilan Mamon. Karena kami adalah umat-Mu. Kami yang sudah mengalami transaksi, pembayaran. Kami ada dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu saat ini. Supaya setiap dari kami disadarkan kembali, dibangkitkan kembali. Untuk menghargai kewarganegaraan surga. Menjadi bagian dari tubuh-Mu ya Tuhan. Hati kami yang sakit, jiwa kami yang sakit, pikiran kami yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Seperti Michael sudah mengalahkan iblis, biarlah kami bisa menawan segala pikiran-pikiran yang menentang Kau ya Tuhan. Tujuan-tujuan yang berlawanan dengan tujuan kerajaan-Mu, biarlah kami bisa menawannya, menundukkannya kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kesembuhan itu terjadi. Kuasa untuk berperang itu terjadi saat kami memakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Suatu transaksi pembayaran yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, supaya transaksi boleh berhasil di dalam hati kami Tuhan, di dalam hidup kami ya Tuhan. Justru saat kami jatuh, transaksi itu bisa semakin dikuatkan ya Tuhan. Supaya iblis itu takut membuat kami jatuh. Karena waktu kami jatuh justru kami bisa jadi semakin dekat ya Tuhan. Karena anugerah-Mu membuat kami lebih sadar, lebih menghargai, lebih mencintai, lebih bangga menjadi warga surga ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Kami menghargai darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat yang mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Betul kami berada dalam suatu peperangan Tuhan di dunia yang semakin gelap dan semakin mencintai dirinya sendiri, semakin egois, semakin menentang panggilan-Mu ya Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan ya Tuhan untuk bangkit. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Pimpin Tuhan semua anak-anak-Mu menjadi ahli-ahli perang yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you everybody. God bless you. Happy Sunday. Thank you, Pastor Norman. Thank you for the words. Thank you, Pastor Praise the Norman. Lord. Yes. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Pastor Norman. Yeah, it's a blessing. Thank you semua. Yeah. A blessing. Yeah.